प्रणाम सर, गमछा गिर गया आपका। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर इसमें हमारा नीचे काय मार दिए? तो टेंशन क्या ले। Pada tahun 1996 di Bihar, India, tepatnya di sekolah Ramunajan di kampung Patna, sedang ada pengumuman juara debat matematika Ramunajan, yaitu kompetisi debat matematika yang diadakan di sekolah Ramunajan setiap tahunnya. Pada tahun itu, kompetisi debat matematika di Ramunajan dimenangkan oleh Anand Kumar. Ia mendapatkan medali yang diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan yaitu Ram Singh. Dalam sambutannya, Ram Singh mengatakan bahwa ia mengundang semua rakyat India yang membutuhkan bantuan untuk pergi ke rumahnya. Dan undangan itu juga ditunjukkan untuk Anand Kumar. Kemudian Anand Kumar bergegas menemui kekasihnya yaitu Supriya. Ia menunjukkan medali itu kepadanya. Anand mengatakan bahwa ia akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dan itu membuat Supriya sedih karena harus menunggu Anand selama 8-10 tahun lagi. Percakapan itu tidak berlangsung begitu lama. Anand pergi menuju perpustakaan sebuah kampus untuk membaca jurnal asing yang biasa terbit seminggu sekali. Kepala perpustakaan itu menanyai nama lengkap Anand beberapa kali. Namun Anand tak kunjung menjawabnya. Menyadari bahwa Anand bukanlah mahasiswa di kampus itu, akhirnya Anand diusir dari sana. Petugas perpustakaan yang tak tega melihatnya memberitahu Anand bahwa Anand bisa berlangganan jurnal asing itu untuk seumur hidup dengan cara mengirim sebuah artikel kepada pihak jurnal asing itu. Akhirnya, Anand mencoba menyelesaikan masalah matematika yang belum pernah dipecahkan oleh siapapun, dan saat itu Anand berhasil menyelesaikannya. Anand lalu menemui saudaranya yaitu Pranav, meminta uang kepadanya untuk biaya pengiriman artikel ke London. Di kantor pos, Anand sempat diremehkan oleh beberapa pekerja di sana. Mana mungkin, masalah matematika yang tidak bisa dipecahkan oleh orang-orang berkulit putih, malah bisa dipecahkan oleh anak miskin dari Patna. Namun ayah Anand yaitu Iswar, membantah pernyataan rekan kerjanya itu. Ia lebih percaya bahwa Anand bisa melakukannya. Ongkos kirim artikel Anand masih kurang. Iswar meminta rekan-rekan kerjanya untuk ikut patungan. मतलब अंग्रेजवा सब जो नहीं किया है वो तुम कर दिए। समय बदल गया है। राजे का बेटा राजा बनता है, बुझाया? अब राजा का बेटा राजा नहीं होता, वो होता है जो... Kabar baik ini Iswar ceritakan kepada keluarga besarnya bahwa Anand akan pergi kuliah ke luar negeri. Dan benar saja, artikel yang dikirim oleh Anand itu membuat Profesor Richard kagum, sehingga Anand diundang untuk kuliah di Cambridge. Ternyata kabar bahwa Anand diundang untuk kuliah di Cambridge sampai pada ayah Supriya. Ia ragu Anand bisa sampai ke Cambridge mengingat Anand berasal dari keluarga kurang mampu. Namun Anand mengatakan bahwa setengah biaya keberangkatan akan dibantu oleh Menteri Pendidikan. Iswar sempat mengatakan kepada Anand bahwa ia boleh menikah jika Anand memang sudah siap. Namun Anand lebih memilih untuk mewujudkan cita-citanya. Akhirnya, Anand dan Iswar berangkat menuju rumah Ram Singh. Di sana, Anand menjelaskan bahwa ia diterima untuk kuliah di Cambridge. Namun, ia terkendala oleh biaya. Anand berharap Ram Singh bisa membantu kekurangannya. Namun saat itu, Ram Singh tak mau membantu kekurangan biaya keberangkatan Anand ke Cambridge. Iswar dan Anand menjadi kecewa. Ram Singh tak menepati janjinya. Dulu ia menawari Anand untuk pergi ke rumahnya apabila Anand butuh bantuan. Namun setelah ditemui di rumahnya, Ram Singh malah tak memperdulikannya. Oleh karena itu, Iswar mencari pinjaman ke sana kemari agar Anand bisa jadi berangkat kuliah ke Cambridge. Namun Iswar tak kunjung mendapatkannya. Sampai suatu malam, Iswar jatuh pingsan. Anand dan Pranav langsung membawa Iswar menuju rumah sakit dengan menerobos hujan yang saat itu turun begitu deras. Namun sayangnya, nyawa Iswar tak tertolong setelah Anand tak bisa melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit karena rantai sepedanya putus. Lalu Anand menemui Supriya. Anand menyuruhnya untuk menikah dengan orang lain karena Anand tak akan mempunyai masa depan yang baik untuk bisa menikahi Supriya. Kini Anand berjualan popadum setiap harinya, meninggalkan cita-citanya yang sempat ia usahakan bersama Iswar. Hingga suatu waktu, Anand jatuh dari sepedanya karena hampir tertabrak mobil.
Seseorang dari mobil itu yang bernama Lalan Singh menghampiri Anand yang sedang mencari uangnya yang berjatuhan. Lalan Singh mengenal Anand Kumar meskipun Anand tak mengenalnya. Lalan mengatakan bahwa ia adalah juara Ramunajan pada tahun 1987. Melihat nasib Anand yang kurang baik, Lalan mengajak Anand untuk mengajar di kelas kursus excellent milik Lalan, di mana di kursus itu Anand akan mengajar anak-anak orang kaya untuk bisa masuk ke kampus bergengsi di India, yaitu Institut Teknologi India. Kedatangan Anand Kumar di kelas kursus excellent dipromosikan di berbagai koran dan banner-banner di sepanjang jalan, dan ternyata itu membuat jumlah siswa yang masuk menjadi 2 kali lipat, sehingga hal itu membuat gaji Anand juga naik berkali lipat. Semenjak menjadi guru di kelas kursus itu, perekonomian Anand berangsur membaik. Ia bisa membeli sepeda motor dan baju-baju bagus. Ia juga bisa membayar pembantu untuk menggantikan pekerjaan ibunya. Bahkan, hubungan Anand dan Supriya kini sudah direstui. Kemudian, setelah melakukan pesta bersama Lalan, Ram Singh dan rekan bisnis lainnya, Anand hendak pulang. Namun sayangnya motornya mogok. Saat itu, Anand melihat seorang remaja bernama Radhe Mohan sedang belajar matematika. Mohan sudah tak bersekolah lagi, namun ia tetap belajar. Lalu, Anand diantar pulang oleh ayah Mohan. Di perjalanan itu, Anand mengapresiasi Mohan yang tetap belajar meskipun sudah tak bersekolah. Namun ayah Mohan malah menyebut anak itu gila, karena sekeras apapun Mohan belajar, ia tak akan menjadi apa-apa. Hanya anak raja yang bisa menjadi raja, dan tak ada yang bisa merubah tradisi itu. Mendengar kalimat tersebut, Anand jadi ingat dengan perkataan Iswar dahulu saat ia membantah pernyataan rekan kerjanya yang menyepelekan Anand. Saat itu, Anand juga ingat bagaimana cita-citanya dulu harus ia tinggalkan karena ia tak punya cukup biaya untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, Anand memutuskan untuk berhenti mengajar di kelas kursus excellent dan membuka kelas kursus sendiri secara gratis untuk para anak kurang mampu. Anand menjual barang-barang miliknya untuk mempersiapkan tempat kursus itu, menyewa tempat untuk asrama, membeli makanan, buku-buku, dan ketersediaan air untuk para siswanya nanti. Keputusan yang diambil oleh Anand ini membuat Supriya kecewa, karena Anand meninggalkan kelas kursus excellent yang membuat Anand tak memiliki masa depan yang baik, sehingga ayah Supriya akan menikahkan Supriya dengan seorang perwira. Namun meskipun begitu, Anand tetap melanjutkan rencananya. Anak-anak kurang mampu dari berbagai daerah datang untuk mengikuti kelas kursus Anand. Anand menyeleksi mereka dan hanya memilih 30 anak untuk masuk ke kelas kursusnya. Lalan yang didesak oleh para murid Anand di tempat kursusnya mendatangi Anand untuk bernegosiasi. Anand memang tidak berpamitan untuk berhenti mengajar di kelas kursus excellent. Lalan meminta Anand untuk kembali mengajar, sedangkan tempat kursus Anand akan diberi guru pengganti oleh Lalan. Namun Anand menolak tawaran itu karena ia ingin mengurus para siswanya itu sendiri. Tak terima tawarannya ditolak, Lalan mengatakan bahwa Anand tak akan sepenuhnya membuat seluruh siswa itu masuk ke Institut Teknologi India. Mungkin akan ada 1 atau 2 siswa yang berhasil lolos, namun sisanya akan kembali kepada kehidupan dahulu mereka yang menyedihkan itu. Anand yang masih kepikiran dengan omongan Lalan mendatangi para siswa untuk menguatkan mereka agar tidak khawatir dengan apa yang telah dikatakan Lalan. Anand yakin bahwa para siswanya akan menggapai cita-citanya. Mungkin jalan anak orang kaya dibangun begitu mulus dan indah, sedangkan jalan anak orang miskin dipenuhi dengan lubang. Namun justru lubang itu yang mengajari anak orang miskin untuk lompat, dan pada akhirnya lompatan terjauh dan terpanjang hanya dimiliki oleh anak-anak orang miskin. Di lain sisi, para orang tua siswa di kelas kursus excellent melabrak Lalan di kantornya karena Anand kini tak lagi mengajar anak-anak mereka. Lalan mengatakan bahwa ia masih punya guru lain untuk mengajar siswa-siswa itu. Namun para orang tua tidak mau guru lain karena Anand yang membuat mereka mendaftarkan anak-anaknya itu di kelas kursus excellent. Oleh karenanya, Lalan sangat marah kepada Anand. Ia yang dulu membawa Anand dari jalanan, tapi setelah sukses, Anand malah bersaing dengan Lalan.
Berbagai upaya dicoba oleh Lalan untuk menutup kelas kursus milik Anan, baik dengan memutus aliran listrik atau bahkan dengan mencoba merusak citra baik seorang Anand Kumar. Namun dari sekian percobaan itu, para siswa dan Anand Kumar masih mampu untuk menyelesaikannya. Hanya saja Anand Kumar kalah pada sisi perekonomian. Ia sudah kehabisan uang untuk memberi makan para siswa. Anand dan Pranav sudah berusaha meminta pinjaman kepada bank, namun ia tak mendapatkannya. Hingga akhirnya Anand memutuskan untuk menemui Lalan, bukan untuk kembali mengajar di kelas kursus excellent, melainkan Anand membuat kesepakatan. Jika anak didik Anand bisa mengalahkan kemampuan siswa kursus excellent, maka Lalan harus memberi makan anak didik Anand selama 3 bulan. Namun jika siswa kursus excellent berhasil mengalahkan anak didik Anand, maka Anand harus menutup tempat kursusnya itu. Kemudian Anand membawa siswanya menuju tempat kursus excellent. Para siswa Anand itu terpukau melihat kemegahan bangunan di sana. Mereka sempat minder bisa mengalahkan para siswa kursus excellent. Bahkan salah satu mereka, yaitu Fuga, melarikan diri dengan membawa uang milik Anand sebelum pengumuman hasil skor yang diperoleh. Sesaat sebelum pengumuman itu dimulai, Anand juga sempat melihat Supriya yang ternyata sekarang sudah menjadi istri dari navigator kompetisi itu. Pada pengumuman itu disebutkan bahwa anak didik Anand lolos sebanyak 49% dan siswa kursus excellent sebanyak 52%. Dengan begitu, siswa kursus excellent dinyatakan sebagai pemenangnya. Lalan mengundang Anand untuk naik ke atas panggung untuk menyatakan bahwa Anand akan menutup kelas kursusnya atas kekalahan para siswanya ini. Namun salah seorang penonton yang merupakan seorang jurnalis meminta bukti bahwa mereka telah menyepakati ketentuan itu. Namun surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Anand tidak ditemukan pada saat itu. Kesempatan ini digunakan oleh Anand untuk mengelak bahwa ia tak pernah menyepakati ketentuan apapun. Dan ternyata surat pernyataan Anand sengaja diambil oleh mantan kekasihnya, yaitu Supriya, agar Anand tidak kehilangan kelas kursusnya itu. Anand mempertanyakan kepada para anak didiknya, mengapa mereka bisa kalah dari siswa kursus excellent. Mereka menjawab bahwa sebenarnya mereka tahu sebagian besar dari soal-soal itu. Mungkin karena kurang percaya diri, mereka banyak melakukan kesalahan. Kemudian, Anand mengajak para siswanya itu untuk membayangkan seakan-akan mereka berada di Institut Teknologi India. Mereka melihat kampus itu begitu besar dan luas. Setiap ruangannya memiliki AC. Cara berpakaian mahasiswanya sangat rapi dan keren. Mereka berbicara menggunakan bahasa Inggris, dan itu membuat para siswa Anand menjadi kurang percaya diri. Oleh sebab itu, esok hari mereka tak akan ada pelajaran. Anand menyuruh mereka untuk melakukan sebuah pertunjukan selama 20 menit dengan menggunakan bahasa Inggris di depan kelas kursus excellent. Pada malam itu, para siswa khawatir akan pertunjukan esok hari, karena mereka sama sekali tak bisa bahasa Inggris. Namun meskipun begitu, para siswa Anand tetap melakukan sebuah pertunjukan. Para penonton sering menertawakan mereka, baik karena salah pelafatan, lupa dialog, atau kalimat yang diulang-ulang. Mereka tetap melanjutkan pertunjukannya, sampai akhirnya para penonton menyuruh mereka untuk turun. Situasi itu sempat membuat mereka gelagapan menanggapinya, namun mereka malah menemukan cara yang keren untuk menghadapi situasi itu. Sehingga mereka melahirkan pertunjukan di luar rencana yang membuat seluruh penonton termasuk Anand dibuatnya kagum dan salut dengan pertunjukan yang mereka bawakan. Kemudian di sebuah rumah makan, Anand menemui pemiliknya, yaitu Gantewala. Ia mengatakan bahwa dalam perhitungannya rumah makan itu akan tutup dalam 3 tahun, 4 bulan, 21 hari. Gantewala yang khawatir rumah makannya akan bangkrut meminta Anand untuk menjelaskan bagaimana bisnisnya agar tetap bertahan. Anand bersedia membantu Gantewala dengan syarat Gantewala siap memberi makan 30 siswa Anand dalam 3 bulan ke depan. Di lain sisi, Ramsingh memarahi Lalan karena ia tidak berhasil menutup kelas kursus milik Anand. Sebagai investor, Ramsingh khawatir kelas kursus excellent akan gulung tikar, mengingat kelas kursus Anand diberikan secara gratis yang saat ini mulai dilirik oleh media. Ramsingh menyuruh Lalan
untuk segera menyingkirkan Anand Kumar. Ia tak mau anak didik Anand Kumar sampai mengikuti tes ujian masuk Institut Teknologi India. Akhirnya, Lalan menyuruh orang untuk membunuh Anand Kumar. Namun, orang itu tidak mau membunuh Anand karena Iswar pernah membantunya, di mana saat dia di penjara dulu, Iswar mengirim surat kepada ibunya yang mengatakan bahwa ia sedang kerja di kota. Dan itu membuat ibu pembunuh bayaran itu menjadi senang, sehingga ia berhutang budi kepada Iswar. Anand yang mengetahui bahwa keselamatannya sedang terancam, mengatakan kepada jurnalis itu bahwa apabila ia nanti tewas terbunuh, ia meminta kabar ini tidak dimuat dan tidak disebarkan di media, agar suatu saat nanti orang yang berusaha membawa perubahan tak kehilangan keberaniannya. Pranav melapor ke pihak kepolisian. Ia meminta perlindungan untuk Anand Kumar, namun pihak kepolisian tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Pranav kemudian pergi ke pasar malam. Ia mencari senjata mainan untuk berjaga-jaga nantinya. Karena Pranav tak kunjung pulang, akhirnya Anand yang bertugas membawa makanan untuk para siswanya. Di tengah perjalanan, handuk dan rantang makanan yang dibawa Anand terjatuh. Dua orang di belakangnya membantu mengambilkan rantang dan handuk itu untuk Anand. Namun kemudian, mereka malah menembak perut Anand. Mereka juga hendak menembak kepala Anand. Namun pada saat itu, pistol mereka macet, sehingga mereka ingin menghabisi nyawa Anand dengan membawanya ke rel kereta api. Mereka berusaha keras mendorong tubuh Anand agar terlindas kereta api. Namun Anand Kumar masih bisa bertahan, hingga saat Pranav datang dengan senapan mainannya, membuat pembunuh bayaran itu melarikan diri. Pranav membawa Anand ke rumah sakit. Di sana, Anand tidak segera ditangani karena sempat terjadi cekcok antara seorang dokter dengan petugas rumah sakit lainnya, karena dokter itu tak mau menangani Anand Kumar sebelum pihak keluarganya mengisi formulir. Di lain sisi, Lalan marah kepada anak buahnya karena mereka tidak bisa memastikan telah membunuh Anand Kumar, sehingga Lalan menyuruh mereka untuk membunuh Anand dan juga para siswanya di rumah sakit. Fuga yang kebetulan bekerja di sana membawa kabar itu dan lalu ia sampaikan kepada Anand dan juga teman-temannya bahwa anak buah Lalan akan menyerbu rumah sakit untuk membunuh Anand dan juga para siswa. Sebelum dioperasi, Anand berpesan kepada siswanya bahwa saat ini waktunya mereka melakukan lompatan terjauh dan terpanjang itu. Mereka telah belajar banyak teori dan ini adalah momen yang tepat untuk merealisasikan teori yang telah dipelajari itu. Dari perhitungan mereka, anak buah Lalan akan datang dengan perlengkapan senjata yang tidak begitu banyak, karena target mereka hanyalah seorang guru yang sedang sekarat dengan beberapa muridnya. Sebelum anak buah Lalan itu datang, Pranav menyuruh pihak rumah sakit untuk mematikan seluruh lampu. Saat mereka datang, para siswa meluncurkan roda bakar untuk mengalihkan perhatian, sekaligus untuk menguras peluru yang anak buah Lalan miliki. Setelah itu, para siswa memancing anak buah Lalan dengan membuat pantulan suara. Mereka sempat terkecoh hingga masuk ke dalam kamar gas yang kemudian dikunci oleh para siswa. Anak buah Lalan itu mengatakan bahwa sebagian anak buah Lalan yang lain akan segera datang untuk melakukan penyerbuan. Namun para siswa sudah siap menyambut mereka. Sebelum anak buah Lalan itu sampai, para siswa itu melemparkan botol berisi cairan kimia ke arah mobil-mobil anak buah Lalan itu. Sedangkan Anand Kumar sengaja tidak ditangani di dalam rumah sakit agar keberadaannya tak diketahui. Setelah pertempuran malam itu, para siswa melakukan tes seleksi masuk ke Institut Teknologi India. Saat para siswa menunggu pengumuman hasil seleksi, Anand meminta mereka untuk memejamkan mata dan membayangkan orang tua mereka masing-masing. Kemudian, hasil seleksi sudah terpampang pada dinding pengumuman. Mereka dengan teliti mencari nama mereka pada daftar nama di kertas itu. Dan ternyata 30 siswa Anand Kumar itu berhasil lolos masuk ke Institut Teknologi India. Ini adalah cita-cita Anand Kumar selama ini, membantu anak-anak miskin untuk bisa masuk ke kampus ternama. Dan yang pasti, ia telah membuktikan bahwa waktu telah berubah. Kini bukan anak raja yang akan naik tahta, tapi mereka yang berjuang dan memiliki value. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.